Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kitab yang membahas terkait dengan ruh kita sebagai manusia. Nanti kalau sudah mati bagaimana atau di mana tempat dari ruh kita. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan terkait dengan keadaan ruh setelah berpisah dari jasad. Nabi Muhammad SAW bersabda, ruh setelah keluar dari jasad manusia dan telah melewati masa 3 hari, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan jalan-jalan dan melihat jasad yang pernah ditempatinya. Dia berkata, "Ya Rabbi, izinkanlah saya berjalan-jalan dan melihat raga yang dulu saya tempati." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, dan ruh itu pergi ke kubur tempat jasad berada. Dia melihat dari jauh jasad yang hidung dan mulutnya bercucuran darah. Ruh itu lalu menangis, kemudian berkata, "Aduh jasadku, aku kasihan sekali kepadamu. Hai kekasihku, apakah kamu teringat masa-masa hidupmu kemarin? Tempat ini adalah tempat yang penuh kesepian, bencana, kerusakan, kesedihan, dan penyesalan." Apabila telah lewat 2 hari, ruh itu memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, berilah aku izin melihat jasadku." Allah memberinya izin. Lalu roh itu mendatangi kuburan tempat jasad berada. Roh itu hanya melihat dari jauh jasadnya yang mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah dan nanah. Dia menangis dan berkata, "Oh tubuhku yang miskin, ingatkah kamu masa-masa hidupmu kemarin? Ini adalah tempat bersedih, bersusah, prihatin, penuh ujian, ulat dan kalajengking. Ulat dan cacing telah memakan dagingmu. Kulit dan anggota-anggota tubuhmu telah tercerai-berai." Nah, setelah 7 hari, roh itu kembali memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, berilah aku izin melihat jasadku." Allah memberinya izin dan roh itu pergi mendatangi kuburan tempat jasadnya berada. Dia melihat dari jauh jasadnya yang telah dipenuhi oleh ulat dan cacing. Dia menangis dengan tangisan yang keras dan berkata, "Oh jasadku, ingatkah kamu masa-masa hidupmu? Di manakah teman-temanmu dan tetangga-tetanggamu yang semuanya dulu senang dekat kepadamu? Hari ini mereka menangisiku dan menangisi kamu." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang mukmin apabila telah mati, maka rohnya mengelilingi rumahnya selama sebulan. Nah ini, makanya selama 1 bulan masih berada di sekitar kita. Dia melihat harta kekayaan miliknya yang ditinggalkan, bagaimana harta-harta itu dibagi dan bagaimana hutang-hutangnya dilunasi. Ketika genap sebulan, maka roh itu dikembalikan ke kubur orang mukmin itu dan bebas berkeliling melihat siapa orang-orang yang mendoakannya dan siapa orang-orang yang tetap berduka atasnya hingga setahun dari hari kematian. Apabila telah genap setahun, maka roh tersebut diangkat ke para arwah orang-orang mukmin berkumpul hingga hari kiamat, yaitu hari ditutupnya jendela kematian. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Menurut satu pendapat bahwa yang turun bersama dengan para malaikat itu adalah ar-ruh dan ar-raihan. Menurut pendapat lain bahwa maksud ar-ruh dalam ayat di atas adalah seorang malaikat agung yang turun untuk berkhidmat kepada orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud ruh di atas adalah ruh manusia, maksudnya di ayat tadi. Ada pula yang mengatakan roh Nabi Muhammad SAW di bawah arsy yang meminta izin kepada Allah turun di malam Lailatul Qadar untuk memberi ucapan selamat kepada semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ar-ruh
adalah ruh para keluarga yang telah meninggal. Ruh kerabat yang telah meninggal itu berkata, "Hai Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke rumah-rumah kami agar kami dapat melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Mereka itu lalu turun pada malam Lailatul Qadar sebagaimana pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila telah datang hari raya, hari Asyura, hari Jumat, pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Jumat, maka arwah orang-orang yang telah mati keluar dari kubur mereka dan berhenti di pintu-pintu rumah mereka seraya berseru, "Belas kasihanilah kami pada malam yang penuh berkah ini dengan sedekah, walau berupa sesuap atau secuil roti. Kami benar-benar membutuhkannya. Apabila kalian semua enggan, maka hadiahilah kami dengan bacaan Al-Fatihah di malam yang berkah ini. Adakah seseorang yang masih memiliki kasih sayang kepada kami? Adakah seseorang yang masih ingat kami dalam pengasingan? Hai orang yang menempati rumah kami, hai orang yang memiliki istri kami, hai orang yang menempati istana kami yang luas, kami sekarang berada dalam kubur yang sempit. Hai orang yang membagi-bagi harta kami, hai orang yang merendahkan anak-anak kami yang yatim. Apakah ada di antara kalian orang yang ingat kami di pengasingan?" Lembaran catatan amal kalian semua masih terbuka dan dapat diisi. Sesungguhnya orang yang telah mati itu tidak berpakaian sehelai kain pun. Oleh sebab itu, janganlah kalian semua melupakan kami dengan menghadiahkan kepada kami doamu. Karena kami selalu membutuhkan kalian semua. Apabila orang yang telah mati itu mendapatkan pahala sedekah dari keluarganya atau doa, maka dia kembali dengan senang. Dan apabila tidak mendapatkan semua itu, maka dia kembali dalam keadaan sedih, cemas, putus asa. Lalu tempat roh pada jasad hamba yang masih hidup. Ada pendapat yang menerangkan bahwa ruh itu ada berada pada titik-titik tertentu yang menyebabkan adanya kehidupan, tidak pada seluruh badan. Ini pendapat yang satu. Jadi berada pada bagian tertentu dari badan yang tidak jelas. Buktinya apa? Buktinya seseorang kadang-kadang dilukai badannya dengan jumlah luka yang amat banyak, tetapi dia tidak mati. Dan sebaliknya, kadang-kadang seseorang itu dilukai dengan satu kali luka saja, tetapi dia mati. Kan masuk akal juga. Terkadang kita itu luka di tangan bahkan sampai parah, tapi kita tidak mati. Berarti kan kalau dari sini ini pendapatnya kalau roh itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Hal ini karena sasaran senjata yang dibuat melukai orang tersebut mengenai tempat yang ditempati oleh roh. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa roh itu berada pada seluruh badan, karena kematian itu terjadi pada seluruh bagian badan. Dalilnya Allah berfirman, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Wallahu a'lam.